pertama adalah memperingati hari-hari besar agama, terutama agama Islam. Jadi kita inventarisir apa-apa hari besar agama, kemudian dibuat kegiatan memperingatinya, mungkin melalui virtual dan lain-lain, penting memperingati besar. Kemudian yang kedua, pembinaan muhadarah atau ceramah agama. Yang ketiga, dakwah musalah. Dakwah musalah gimana siswa diajak untuk mengelola musalah dalam segi kegiatan-kegiatan dakwah Islam. Tiga itu aja perencanaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, jadi yang sudah terabadi itu yang rutin nih. Berarti perencanaan yang rutin itu tetap. Itu istilahnya kalau ini kan kalau dalam perang COVID, yang tak COVID berarti tetap sholat duha atau IG atau YouTube yang ada tersedia di kita. Itu kalau di PR kita, artinya kita menyediakan fasilitas itu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Insya Allah akan namanya ibadah apalagi sunat. Mohon maaf Pak Ibrahim, saya menjawab karena ini kebijakan kan begitu. Kenyataannya anak-anak kita teledor di situ. Jadi memang harapannya mereka punya kesadaran, kemandirian bahkan bahwa ibadah sunat yang salah satu mungkin diharapkan adalah ibadah sunat sholat duha. Walaupun selama ini dilaksanakan secara berjemaah, finalnya mungkin harapannya mereka bisa mandiri. Namun kenyataannya belum bisa ya Pak Ilnya. Ya, mungkin pelan-pelan di bawah bimbingan Pak Broto juga mungkin dan rekan-rekan yang lainnya Pak Ibraya. Kita berharap kita bahu-membahu bagaimana caranya anak secara sadar dan secara ikhlas bisa melaksanakan sholat duha tanpa dipaksa dalam tanda kutip. Kan begitu ya Pak ya? Ini terjadi pada kelas saya, ada 2 kali. Waktu itu anak itu tidak melaksanakan duha. Dengan kesadaran dia Pak, dia datang, Bu, saya izin. Kemana? Saya mau sholat duha. Tadi saya tidak melaksanakan. Saya sholat lakukan di musola. Itu satu Pak ya. Ya intinya ada. Ingat nak, Ibu kasih waktu kamu hanya 5 menit. Saya tengok jam 4 menit sudah selesai. Dan kemudian ini terjadi lagi di SMA. Karena kami sedih saya mendengar, Bu, kami di sana tidak ada loh sholat duha berjamaah. Jadi saya katakan, sholat duha itu nggak mesti harus berjamaah. Kamu lakukan sendiri pun nggak apa-apa. Kalau memang niatmu ikhlas melakukan, lakukan. Kamu lakukan, saya tanya itu, kamu lakukan. Pak Indra ya Pak ya, kita mendorong mereka bahwasanya sunnah muakkadah itu lebih baik sendiri. Gitu. Ya, kita mengajarkan saja. Dan alhamdulillah kalau kita nggak sholat, mereka bakal tanya, Bu, nggak sholat ya hari ini? Nah, itu satu kelebihan dan itu sudah terjadi pada siswa. Terima kasih Pak, silakan lanjut. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai pelaksanaannya seperti apa, langkah kerjanya seperti apa. Demikian, assalamualaikum wabarakatuh. Seksi berikutnya khusus Yaya warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf Ibu karena memang saya belum mempersiapkan. Jadi mungkin sedikit pembelajaran ya, karena memang saya tidak ngeh ternyata hari ini program itu harus ditampilkan dan tadi malam memang tidak bisa dikerjakan karena mohon maaf laptop saya itu tidak bidang program bidang sastra dan budaya di OSIS SMP Negeri 11 Tanjung Pinang. Memang dengan harapan tahun 2020-2021 ini ada perubahan baik dari saya selaku pembina dan nanti 2 siswa yang akan saya bimbing untuk sama-sama memajukan kegiatan sekolah di bidang sastra dan budaya. Di mana di sini saya mempersiapkan 2 jenis program, di mana program yang pertama itu berkaitan dengan kita masih dalam situasi COVID dan kedua programnya saya susun apabila nantinya ada tatap muka dengan siswa. Memperingati Hari Kartini 21 April 2021 dengan kegiatan yang berhubungan dengan budaya dan sastra. Mungkin kita akan mengadakan lomba kebaya untuk anak-anak atau guru dan bisa
Kemudian yang kedua, sebenarnya ingin memperingati Hari Batik Nasional, kita budayakan batik. Kebetulan Hari Batik itu setelah saya share tadi pagi, ternyata tanggal 2 Oktober ingin rencananya mengadakan lomba membaca puisi pada kegiatan di situasi COVID ini. Kepada anak-anak kita, siapa saja dibebaskan, rencananya tidak per kelas, tapi siswa yang berminat. Nah, kita akan menjalin minat, dia minat atau tidak. Kalau kita paksakan nanti sedikit yang dimana Oktober ya, kalau tidak salah. Nah, itu bisa nanti kalau memang peringatan Hari Batik itu tanggal 2 Oktober, mungkin bisa kita sejalankan dengan lomba itu tadi peringatan bulan puasa. Kita ambil waktu durasi yang tepat, nah kita bikinkan sejalan seperti itu. Dan itu mungkin bisa secara virtual. Karena HKBP itu kan wanita, jadi action kita apa ke depannya? Yang membina guru pembinanya beserta guru atau tim ahlinya, kemudian pesertanya itu seluruh siswa OSIS atau bebas. Terima kasih Bu Nur. Rencananya Kita sudah tatap muka. Kepinginnya kalau workshop ini tatap muka, karena anak ini agak susah kalau kita secara virtual menyampaikan workshop. Melaksanakan kegiatan pertandingan yang pesertanya tidak banyak. Kemudian yang bidang kesenian, saya sebenarnya memikirkan bagaimana acara pensi kita itu tetap bisa kita lanjutkan dalam keadaan masa pandemi ini. Yang saya perhatikan contoh-contoh di luar sana, itu kebanyakan mereka bertanding itu tetap jalan dengan cara online atau cara virtual. Jadi saya mungkin akan mencoba memikirkan cara amannya, bagaimana caranya anak-anak tetap bisa menyalurkan keseniannya seperti biasa kita di rumah pensi, tapi dengan cara daring di rumah masing-masing, dan perlombaan seninya pun yang memungkinkan, mungkin yang lebih kepada individual saja, tidak berkelompok. Adanya pembinaan yang Bapak lakukan, terutama di tenis meja, terutama di sepak takraw, itu membangkitkan kembali ingatan kita tentang manfaat dari olahraga itu sendiri. Karena selama saya pembina OSIS bidang budi pekerti akhlak mulia, mungkin dari program ini Bu, mungkin banyak program ini sebaik mungkin. Yang pertama, latar belakang. Kata belakang mungkin tidak usah saya sebutkan Ibu. Kita lihat dulu dari latar belakang. Pada masa sekarang ini, penyebaran wabah COVID bisa saja mempengaruhi kesehatan mental. Dari informasi waktu pas kita dicek oleh pihak Puskesmas beberapa hari yang lalu, itu pihak Puskesmas juga bertanya, apakah guru di sini stres, katanya Bu. Saya bilang saya juga stres. Jadi tidak hanya siswa yang stres karena COVID, guru juga. Apalagi orang tua murid, orang tua siswa kita di rumah ya Pak ya, sangat stres menghadapi anak-anaknya. Nah, karena latar belakang keadaan COVID-19 ini, banyak siswa kita itu di rumah itu yang kalau orang tuanya ada, insya Allah terpantau. Dan bagaimana dengan orang tua yang bekerja, itu yang akan menjadi masalah buat kami bidang OSIS bagian budi pekerti dan akhlak mulia. Banyak yang harus saya programkan di sini Bapak Ibu, dan terima kasih usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan budi pekerti akhlak mulia siswa. Apabila kita akan masuk dalam lingkungan sekolah, kita juga ada yang jaga di pintu masuk. Karena itu kalau hanya guru saja, itu tidak mungkin nanti bisa terkontrol. Nah ini yang program kami akan lakukan, dan mungkin juga setiap kelas, ya setiap kelas itu juga harus ada minimal 3-5 siswa yang mengontrol siswanya, karena diperkirakan kalau kita masuk itu kan shiftnya 2 kali, shift A dan shift B, sehingga kalau tidak kontrol, kalau kita yang ngontrol sendiri kan repot, makanya harus bentuk tim. Nah tim ini mudah-mudahan saya programkan itu ya luring itu akan merasa kesulitan untuk melatih atau melaksanakan
bagaimana fisik anak-anak tadi itu berkualitas. Jadi kami ambil untuk sementara waktu, bukan untuk sementara, untuk beberapa bulan ke depan ini dalam keadaan kita daring, yaitu kami akan membentuk namanya Jantung Sehat SMP Negeri 11 yang pelaksanaannya dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi. Seluruh siswa diwajibkan untuk lari jogging selama 30 detik ya, yang dikontrol oleh masing-masing ketua kelas, dan di masing-masing ketua kelas tadi melaporkan ke seksi bidang kualitas jasmani. Singkat ini untuk program yang sudah saya pikirkan untuk sementara waktu. Bu, sebenarnya saya udah ini bukan stand-up comedy, Bapak Ibu. Jadi ceritanya saya memang sudah membuat program, tapi itu secara garis besar saja. Nah, setelah mendapat ide dan masukan dari Ibu Wakil, Bu Susi, Bu Nur, dan rekan-rekan yang lain, jadi untuk program saya itu sebenarnya untuk kreativitas dan keterampilan ada rencana untuk membuat masker, karena kan sesuai dengan COVID-19 di area kita ini yang memang program dari Uji, dan ada beberapa pendapat dari Ibu Kepala Sekolah kita. Nah, timbul ide baru. Kenapa tidak sebagai bentuk promosi kita bisa membagikannya kepada mungkin warga di sekitar sekolah kita. Itu menurut saya. Kemudian yang ketiga, memang belum saya tuliskan, tapi di sini ada hubungannya dengan Adiwiyata karena program saya juga menyangkut lingkungan hidup. Nah, kita akan mengadakan lomba membuat taman kelas. Nah, untuk membuat taman kelas memang saat ini pada masa pandemi COVID Corona, tetapi saya rasa tidak mengurangi belanja ya, kalau nggak salah ya, dari apa gitu ya. Karena kalau yang tersedia di sekolah itu harus dimanfaatin, tapi kalau yang di luar kan nggak bisa. Karena masker kan juga bahan dasarnya ada tidak tersedia di sekolah. Bahan bakunya memang kita ambil dari barang bekas, tapi bukan tersedia di sekolah kan. Seperti ini gitu ya. Dan itu boleh disejalankan dengan kegiatan. Jadi ini Bu Susi, terima kasih Bu ya. Saya sejalankan ini secara global. Artinya misalnya gini, kuliah melaksanakan lomba 2 Oktober Hari Batik. Di dalam kegiatan kuliah tadi, apa yang bisa disinergiskan? Maksudnya yang disejalankan. Tapi mungkin bekerja sama dengan beberapa seksi yang mereka juga punya program, gitu ya Bu Maria ya. Jadi saya pikir program Bu Maria ini sudah tepat kembali, dirapitkan dan dijual dia dengan buru-buru. Nggak malu itu, satu tas itu misalnya harga sekian, celemek itu dari barang Soklin apa segala macam itu dia jual kan gitu di SMP 4. Jadi saya berharap melalui taman dinginnya Miss Uji ada sesuatu yang bisa disumbangkan. Jadi jangan hanya dari tidak juga menggunakan uang banyak, tapi menghasilkan uang banyak. Nah itu harapan. Programnya, program OSIS ya di masa pandemi, judulnya seperti itu. Dan jadi jangan hanya bahasanya pandemi saja, dan juga kegiatan program OSIS dijadwalkan ketika tatap muka. Jadi program OSIS, nah gitu ya Bu Susi. Dan juga ada jadwalnya. Jadi matriknya dibuat. Misalnya kegiatan seksi siapa dulu yang mau maju nih? Oh Bu Ria tadi 2 Oktober Hari Batik. Mungkin tidak mesti tepat di tanggal 2, kita bisa molor, tapi bisa spanduknya kita buat peringatan Hari Batik kan begitu. Disejalankanlah dengan lomba-lomba apa yang mungkin bisa bersinergis dengan Pak Bayu, lomba olahraganya di Pak Bayu misalnya apa lombanya. Jadi hal itu, walaupun nilai rohnya batik Bu, gitu kan, ya Bu batik, tapi kan bisa disejalankan dengan apa misalnya. Kalau memang ya Bu Ria buat, atau nanti tanggal 28 Oktober hari
Dari garis kita ya Pak Indra, penceramah tahu agama. Saya yakin Pak di sini ini banyak anak yang hafiz Al-Quran Pak. Walaupun mungkin tidak 30 juz, tapi kita belum menggalinya gitu. Jadi potensi itu bisa kita selaraskan dengan niat dia untuk menjadi penceramah. Melalui tangan dingin Bapak, mudah-mudahan akan lahir penceramah cilik. Kan begitu, itu harapan kita. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih apa yang Bapak Ibu berikan, sumbangan pemikiran, waktu dan tenaga, mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya yakin dan percaya kalau kita bahu membahu, sekolah kita akan maju. Walaupun kita berada di ujung kota Tanjung Pinang, saya yakin dan percaya gaung kita sudah terdengar di mana-mana. Yakin saya Bapak Ibu, terutama pelaksanaan PJJ kita yang dinilai orang sangatlah baik dan bagus. Itu karena berkat keredoan dari Bapak dan Ibu melaksanakannya. Ya, sekali lagi saya ucapkan atas nama kepala sekolah, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya OSIS di tangan Bapak dan Ibu bertambah maju. Terutama Pak Ugi ya, Pak Ugi ya, tolong bantu sekolah. Terima kasih Bu Susi atas waktunya. Saya sudahi dengan doa wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak kita, terutama yang 8 sesi tadi, kami mohon, nah ini saya ditunggu Ibu Kepala Sekolah 2 minggu untuk melaporkan hasil dari kegiatan kita hari ini, dan kami minta kepada Bapak Ibu waktu 1 minggu nanti, soalnya saya dengan Bu Susi dengan Ya Susi double ini dengan Pak Ugi itu kami akan mengetik ulang, kami godok semua. Jadi yang saya minta itu yang pertama, tadi udah nampak ya program Bapak Ibu itu, tolong dicatat, pakai tulis tangan tak apa-apa, nanti pengetikan kami. Yang kedua, dananya ini apa saja sih yang dibutuhkan. Yang ketiga, tanggal pelaksanaannya, tanggalnya tanggal